Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun M. Giwirani, mahasiswa Tadris Bahasa Inggris semester 4 kelas A. Dalam video ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dalam mata kuliah Fikih Ibadah, yaitu tentang istinja dan tata caranya. Pertama, kita akan membahas definisi dari istinja itu sendiri. Istinja secara bahasa berarti terlepas ataupun selamat. Sedangkan menurut syariat, istinja adalah bersuci setelah buang air kecil maupun buang air besar. Dan secara lengkapnya, istinja adalah menghilangkan sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur dengan menggunakan air yang suci lagi mensucikan, batu yang suci, atau benda-benda lain yang suci yang bisa menggantikan air dan juga batu. Selain istinja, ada lagi istilah istijmar, yaitu menghilangkan najis dengan batu dan sejenisnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang hukum istinja. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum istinja adalah wajib bagi seluruh umat muslim. Hal ini didukung dengan adanya sebuah hadis riwayat Abu Naud ad-Daruqutni yang berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila kamu pergi ke tempat buang air, maka bawalah 3 batu untuk membersihkannya, dan cukuplah batu itu untuk membersihkan. Para para ulama berpendapat bahwa hadis ini sifatnya adalah amr atau perintah, maka konsekuensinya adalah kewajiban. Sedangkan sebagian ulama lain juga berpendapat bahwa hukum dari istinja adalah sunnah. Hal ini didukung dengan adanya sebuah hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, siapa yang beristijmar, maka ganjilkanlah bilangannya. Siapa yang melakukannya, maka telah berbuat ihsan. Namun bila tidak, maka tidak ada keberatan. Nah, dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa kalimatnya itu menunjukkan kalau hukumnya itu tidak wajib dari kalimat namun bila tidak maka tidak ada keberatan. Kalimat itu menunjukkan bahwa ini bersifat sunnah. Selain itu, ulama Hanafiyah berkata, hukum istinja atau aktivitas lain yang menggantikannya seperti istijma adalah sunnah muakkad. Namun apabila telah melebihi ukuran koin dirham maka hukumnya menjadi wajib. Dan media yang dapat digunakan untuk membersihkannya adalah air. Sebab ini sudah tidak lagi tentang istinja melainkan najis, dan media yang dapat digunakan untuk membersihkan najis adalah air. Dan juga ulama Malikiyah berkata, hukum asal dari istinja atau sejenisnya adalah mandub. Orang yang buang hajat dianjurkan untuk membersihkan kotoran pada mahraj dengan air ataupun batu. Nah, hanya saja mereka berkata wajib dibersihkan dengan air apabila ada beberapa hal. Yang pertama, pada kencing perempuan baik perawan maupun janda. Yang kedua, kotoran yang keluar telah menyebar luas. Yang ketiga, madhi apabila keluar diiringi dengan syahwat. Yang keempat, air mani. Dan yang kelima, haid dan nifas. Sementara itu, istinja karena buang angin hukumnya adalah makruh. Yang ketiga, kita akan membahas tentang tata cara istinja. Ada 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, membasuh tempat keluar najis dengan air hingga bersih. Yang kedua, menyapu dengan batu hingga bersih sekurang-kurangnya menggunakan 3 batu. Yang ketiga, menyapu lebih dahulu dengan batu atau benda lain yang dapat menggantikan batu, lalu kemudian dibasuhnya dengan air. Namun, ulama Malikiyah memiliki pendapat bahwa dianjurkan mendahulukan membasuh kubulnya dalam menghilangkan najis, kecuali jika ia memiliki kebiasaan meneteskan air kencing saat duburnya dibasuh dengan air. Maka dalam keadaan seperti ini tidak dianjurkan mendahulukan membersihkan kubul. Dan yang kedua, menurut ulama Hanafiyah yang memiliki 2 pendapat dalam hal ini, namun yang difatwakan adalah pendapat Imam Abu Hanifah, yaitu mendahulukan membasuh dubur sebab najisnya lebih kotor daripada air kencing. Dan yang ketiga, menurut ulama Asy-Syafi'iyah dianjurkan bagi orang yang beristinja dengan air agar mendahulukan membasuh kubul daripada dubur. Dan yang terakhir, menurut ulama Hanabilah berkata, disunahkan bagi orang yang beristinja atau beristijmar untuk mendahulukan membasuh kubul daripada dubur. Yang selanjutnya, syarat sah istinja. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, kita bisa menggunakan air dan juga batu untuk beristinja. Namun,
ada syarat sah tersendiri dalam menggunakan air dan batu. Yang pertama, syarat sah kita air yang bisa digunakan untuk beristinja, yaitu yang pertama, air itu harus suci dan mensucikan. Artinya, jika air itu hanya suci saja, maka dia tidak dapat dianggap sah untuk membersihkan untuk beristinja. Sama halnya dengan air yang suci saja tidak dapat digunakan untuk tidak sah digunakan untuk membersihkan najis. Lalu yang kedua, harus bisa menghilangkan najis. Contohnya, jika kita hanya memiliki sedikit air dan apabila air itu digunakan untuk beristinja, dia tidak bisa membersihkan najis dengan sempurna, maka lebih baik kita beristinja menggunakan benda lain, contohnya adalah batu, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Daruqutni, dan Ibnu Majah yang berbunyi, apabila di antara kamu pergi untuk buang air besar, maka pergilah membawa 3 buah batu untuk bersuci, sebab batu-batu itu mencukupinya. Nah, dari hadis ini dapat kita ketahui kalau lebih baik kita menggunakan batu apabila air itu tidak mencukupi tidak dapat membersihkan najis dengan sempurna. Dan sekarang ada syarat istinja dengan memakai batu. Yang pertama, najisnya kering dan tidak berpindah-pindah. Yang kedua, tidak bercampur dengan najis lain. Yang ketiga, najis tidak melampaui batas tempat keluarnya najis. Yang keempat, batu atau benda lain dipakai beristinja kering dan bisa menyerap najis. Dalam sumber lain juga disebutkan bahwa syarat beristinja menggunakan batu. Yang pertama, batu atau benda yang kesat yang akan digunakan itu dapat menarik najis. Yang kedua, tidak termasuk benda yang dihormati. Yang ketiga, tempat keluarnya najis disapu bersih. Yang keempat, najis itu belum kering. Yang kelima, najis itu tidak berpindah dari tempat keluarnya. Dan yang terakhir, najis itu tidak kena sesuatu yang lain walaupun suci, misalnya tidak terkena percikan air. Jadi maksudnya batu itu tuh harus suci gitu, jadi real batu, jadi dia tuh tidak terkena percikan air dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas sunah-sunah istinja. Yang pertama, kita harus mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. Yang kedua, kita harus selalu membaca doa baik itu sebelum masuk maupun setelah keluar. Dan yang ketiga, kita harus jauh dari pandangan orang-orang. Jadi kita tidak dapat terdengar, tidak terlihat, dan aromanya tidak tercium oleh siapapun. Dan yang terakhir, dalam beristinja kita harus menggunakan tangan kiri dan harus selalu dicuci baik sebelum maupun setelah beristinja. Yang terakhir adalah adab dalam beristinja. Yang pertama, kita tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Yang kedua, kita tidak boleh membuang hajat pada air yang tergenang. Ulama Malikiyah berkata, diharamkan buang hajat pada air yang tergendang apabila volume air sedikit. Namun, apabila volume airnya itu banyak tidak apa-apa, contohnya di danau, dengan syarat kita mendapat izin oleh pemiliknya. Lalu, ulama Hanafiyah berpendapat, sangat diharamkan kencing pada air yang tergenang dan air itu sedikit. Jika airnya banyak, maka hukumnya mahruh tohrim. Dalam artian, keharamannya lebih ringan karena banyaknya jumlah air. Selanjutnya, ulama Hanabila berkata, diharamkan kencing dan buang air besar pada air yang tergenang maupun yang mengalir, baik sedikit maupun banyak, kecuali air laut. Dan yang terakhir, menurut ulama Asy-Syafi'iyah berkata, tidak diharamkan buang hajat pada air sedikit maupun banyak, hanya dimakruhkan saja, kecuali jika air itu milik orang lain dan kita tidak diizinkan menggunakannya, maka hukumnya menjadi haram. Ketiga, kita diharamkan untuk buang hajat di tempat-tempat sumber air. Lalu yang keempat, kita dimakruhkan untuk melawan arah angin karena dikhawatirkan apabila kita kencing dengan melawan arah angin, air tersebut akan mengenai tubuh kita dan menjadi najis. Lalu kita juga dimakruhkan untuk berbicara. Kita juga dimakruhkan untuk menghadap matahari dan bulan secara langsung. Dan yang terakhir, kita dianjurkan istinja dengan tangan kiri, sebab tangan kanan digunakan untuk makan dan sebagainya. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.